Intinya Tuhan itu baik untuk saudara dan untuk saya. Puji Tuhan. Kalau Tuhan sudah menolong kita di tahun 2023, Tuhan juga pasti akan menolong kita di tahun yang baru, di mana kurang lebih 6 jam kita akan menyelesaikan 365 hari di tahun 2023 dan memulai perjalanan 365 hari berikutnya pada tahun 2024, di mana kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana, apa yang akan kita hadapi, apakah yang akan entah menimpa kita, atau berkat apa yang akan Tuhan berikan kepada kita sekalian. Yang terpenting kita percaya kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, yang terpenting kita percaya kepada Tuhan. Ayat emas kita di tahun 2024 adalah Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-21 berkata demikian. Ini kita sudah masuk di dalam firman Tuhan. Jadi saudara simak baik-baik akan firman Tuhan, akan pesan Tuhan untuk kita memasuki tahun baru 2024. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Setiap kita jemaat Tuhan, setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita mengalami masalah pergumulan di dalam hidup ini, saat kita berseru kepada Tuhan, kita akan diselamatkan. Kita akan diselamatkan. Tuhan menyuruh kepada kita, setiap umat-umat yang percaya kepadanya, saat kita menghadapi kesesakan, saat kita menghadapi masalah persoalan, untuk kita berseru kepada Tuhan, seperti di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan menyuruh kita umat-umatnya, ketika kita menghadapi masalah persoalan, untuk kita berseru kepada Tuhan. Jangan berseru kepada manusia. Manusia tidak bisa menolong kita. Kita harus berseru kepada Tuhan saat kita mengalami kesesakan, saat kita mengalami pergumulan di dalam hidup ini. Jadi untuk berseru, ini adalah perintah Tuhan untuk kita sekalian. Ini solusi yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami jalan buntu, ketika kita mengalami beban yang berat, kesulitan hidup, kesakitan, kita disuruh berseru kepada Tuhan. Dan saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan akan mendengarkan setiap seruan kita, anak-anaknya. Saudaraku, ada hal-hal istimewa yang Tuhan berikan pada saat kita berseru kepadanya. Perhatikan ini. Ada hal-hal yang istimewa yang Tuhan berikan kepada kita pada saat kita berseru kepadanya. Di antaranya, ketika kita berseru kepada Tuhan, kita akan diselamatkan. Kita akan diselamatkan secara rohani. Kita akan diselamatkan. Diselamatkan dari kebinasaan dan menerima hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Jadi ini pertama yang akan kita terima daripada Tuhan. Saat kita berseru kepada Tuhan, kepada nama Tuhan, maka kita akan diselamatkan dari kebinasaan kepada hidup yang kekal di dalam sorga. Seperti misi daripada Tuhan Yesus datang ke dunia. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 di situ berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya
kepada kita umat manusia, ya. Dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-21 di situ dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Yesuslah yang sanggup menolong kita sekalian, sanggup memberikan keselamatan kepada kita saat kita berseru kepada nama Yesus, bukan nama yang lain. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Saudaraku, mungkin saudara berkata, kok bisa seperti itu? Hanya dengan menyebut namanya, dengan menyebut nama Tuhan, Tuhan Yesus, maka kita akan diselamatkan. Nama Yesus tidak lain adalah nama Allah itu sendiri. Nama Allah yang diberikan kepada Yesus Kristus. Jika kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, saya akan membacakan ayat ini untuk saudara sekalian supaya saudara mengerti akan nama Yesus. Nama Yesus itu bukan sembarang nama, tetapi nama Yesus adalah nama Allah itu sendiri. Nama Allah itu sendiri. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ya, perhatikan ayat firman Tuhan. Dan aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat yang ke-12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Saudaraku yang kekasih, namamu, nama Allah yang diberikan kepada bayi Natal Yesus Kristus. Bukankah pada saat Maria mengandung dan saat dia mau melahirkan, maka malaikat berkata, suruh namai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan manusia. Jadi nama Yesus tidak lain adalah nama Allah itu sendiri. Makanya dengan menyebut nama Yesus, maka kita memperoleh keselamatan, hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Karena hanya Yesus yang sanggup untuk menyelamatkan kita, yang sanggup menjamin kehidupan kita. Jadi dengan kita menyebut nama Yesus, maka kita menerima keselamatan daripada Tuhan. Kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dengan menyebut nama Yesus, dikatakan tadi di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang 11 dan ayat yang ke-12, bahwa kita ini terpelihara. Kita dipelihara di dalam nama Yesus. Kita dipelihara di dalam nama Yesus. Jadi ini berkat-berkat yang luar biasa, hak-hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan menyebut nama Yesus kita diselamatkan. Dengan menyebut nama Yesus kita dipelihara, kita dijaga, kita dilindungi, kita ditolong, kita dijamin kehidupannya, kebahagiaannya, kesehatannya, sukacitanya, damai sejahteranya dijamin oleh Tuhan. Tidak hanya itu saja, dengan kita menyebut nama Yesus, maka kita akan disembuhkan. Kita disembuhkan. Seperti peristiwa orang lumpuh di
ambang atau di gerbang pintu bait Allah. Pada saat Petrus dan Yakobus datang ke bait Allah, ada seorang pengemis yang minta. Lalu Petrus berkata, "Lihatlah kepadaku." Pengemis itu melihat Petrus, dan Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi di dalam nama Yesus, orang Nazaret, bangkit dan berjalanlah." Dan orang itu menjadi sembuh. Jadi ketika kita menyebut nama Tuhan Yesus, maka kesembuhan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, dengan menyebut nama Yesus, maka doa kita dijawab oleh Tuhan, ya. Doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, Yohanes pasal yang ke-14 ayat 13 dan ayat yang ke-14 berkata demikian. "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku." Nama siapa? Nama Yesus. "Aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Jadi dengan kita menyebut nama Yesus, berseru kepada nama Yesus, maka doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Doa-doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Kerinduan kita, harapan kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Saudara mengharapkan apa? Berseru kepada nama Yesus, maka Yesus akan mengabulkan setiap doa-doa permohonan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, saat kita berseru kepada nama Yesus, kita harus sungguh-sungguh. Kita harus serius untuk berseru kepada nama Yesus, menyebut nama Yesus, memanggil nama Yesus. Itu harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh, karena Matius 7 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23 di situ berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia atau mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari-hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu." Jadi pada saat orang berseru hanya di bibirnya saja, bukan dari dalam hatinya, bukan dengan iman, keyakinan, percaya kepada Tuhan, maka seruan mereka tidak akan didengar oleh Tuhan. Bahkan di sini dengan keras Tuhan berkata, "Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyalah, pergilah, keluarlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Jadi ketika kita berseru kepada nama Tuhan, ketika kita memanggil nama Tuhan, itu harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan keyakinan iman. Tidak hanya asal berseru kepada Yesus tanpa tidak ada iman, tidak ada keseriusan, maka seruan kita itu akan hampa adanya. Itu sebabnya jangan heran kalau setiap doa kita tidak didengar oleh Tuhan, doa kita tidak dijawab oleh Tuhan.
Padahal mungkin saudara sudah berkata, saya sudah berdoa, saya sudah memanggil nama Tuhan, saya sudah berseru kepada Tuhan. Tetapi kenyataannya, seruan kita tidak dijawab oleh Tuhan. Karena kita tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Tidak sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi perintah daripada Tuhan. Tidak sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Tidak sungguh-sungguh menjaga kehidupan kudus berkenan di pemandangan Tuhan. Karena berkat itu dicurahkan, diturunkan di atas kepala orang benar. Orang yang bersungguh-sungguh hati. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Olehnya, untuk supaya seruan kita didengar oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan, mari kita mau sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Kita mau mengenali Dia dengan sungguh-sungguh. Kenali Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang pemaaf, yang tidak mengingat akan dosa-dosa kita. Tetapi sanksi ya harus kita hadapi. Kita tidak bisa mempermainkan Tuhan. Itu sebabnya kita harus menjaga kehidupan kita tetap berkenan kepada Tuhan. Tetap hidup layak di hadapan Tuhan. Supaya setiap doa-doa permohonan kita didengar oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih, di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3, Hosea pasal yang ke-6, Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3, di situ mengatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi, untuk supaya kita dikenal oleh Tuhan, sehingga pada saat kita berseru, pada saat kita memanggil namanya, oh ini suara Bapak Gembala, oh ini suara hambaku Yusuf Lawan. Jadi Tuhan itu mengenal kita, karena kita juga mengenal akan Dia. Dikatakan dalam Yesaya tadi, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Maka Ia akan muncul seperti fajar untuk kita. Dia pasti akan muncul, Dia pasti akan datang kepada kita seperti hujan. Jadi di dalam Tuhan, bagi kita yang mengenal akan Tuhan dan kita dikenal oleh Tuhan, ada kepastian, ada jaminan di mana Tuhan akan mendengar, menjawab setiap pergumulan kita anak-anaknya. Saudaraku yang kekasih, dalam kondisi atau keadaan apapun, panggil dan berseru kepada nama Tuhan, nama Tuhan Yesus, maka kamu akan diselamatkan, kamu akan ditolong, kamu akan disembuhkan, kamu akan diberkati oleh Tuhan. Jadi pada saat kita berseru sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita akan diselamatkan, kita akan ditolong. Ini berkat-berkat yang luar biasa yang akan kita terima ketika kita berseru kepada Tuhan. Kita akan disembuhkan, kita akan diberkati, kita akan menerima banyak berkat daripada Tuhan. Olehnya, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan mendengar kamu. Saat kita memasuki tahun 2024, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi saat kita berseru kepada Tuhan, mungkin kita nyaris celaka. Saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan selamatkan kita, Tuhan tolong kita, ya. Karena itu, mari kita berseru kepada Tuhan, panggil namanya,
maka Dia akan datang kepada kita seperti fajar. Dia akan datang kepada kita untuk menolong kita, anak-anaknya. Ini bekal firman Tuhan untuk kita memasuki tahun yang baru 2024.